Ini parah nih. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Harta Bapak triliunan. Bukan urusan dia. Iya. Dia pintar atau goblok sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada yang baper, guys. Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340 hektar lahan Prabowo. Nah, ini bukan 340 hektar lahan Prabowo. Jadi diklarifikasi oleh Anies Baswedan. Malah lebih besar lagi daripada itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak, perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini Nah, ternyata banyak pendukung-pendukung Prabowo, yaitu baper nggak terima Prabowo diserang pribadinya oleh Anies Baswedan di saat debat kemarin. Jadi ditunding Anies Baswedan menyerang pribadi Prabowo. Lah, ini kan lucu. Nama juga debat capres, ya harus saling serang menyerang dong. Kalau misalnya hanya diskusi saja ya, itu bukan debat namanya diskusi. Jadi suruh saja KPU untuk mengganti bukan debat kandidat calon presiden menjadi diskusi calon presiden. Namanya debat harus saling serang menyerang. Malah di Amerika Serikat debat capres lebih parah lagi daripada itu. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. God, he's a fool on this. If you were a senator, and You're by the the way, worst you were a president vice- America has ever had. Hey, Come Joe. on. Sebenarnya di sini pendukung-pendukung Prabowo ya, mereka tidak terima kalau Prabowo itu kalah debat dengan Anies. Karena Prabowo tidak siap debat dan tidak ada data yang dia siapkan. Dan ini Ganjar Pranowo juga mengatakan kalau Prabowo tidak siap debat soal data, ya nggak usah debat. Jadi tidak usahlah pendukung-pendukung Prabowo baper, dianggap menyerang personal. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Sampai dianggap mimik muka Prabowo itu waktu itu hampir nangis dan merasa sedih. Data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Untuk memimpin sebuah negara loh, tidak usah baper seperti itu ya. Harus siap dengan data-data dan harus siap juga menyerang balik ya. Tidak usah harus menerima apa adanya. Memang fakta kok yang diungkap oleh Anies Baswedan. Bukan hanya Anies Baswedan juga yang menyerang Prabowo soal tanah pribadinya ya. Di saat Pilpres 2019, Jokowi juga melakukan hal yang sama, yaitu menyerang Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. mohon maaf, sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Nah, kenapa kalian pendukung Prabowo tidak berani mengatakan bahwa Jokowi juga menyerang pribadi Prabowo? Dan juga pendukung Prabowo mempermasalahkan Anies Baswedan, yaitu menyerang masalah etika. Ya wajarlah selama ini menjadi seorang pemimpin harus punya standar etika yang tinggi. Kenapa Anies menyerang Prabowo dengan pertanyaan standar etika yang tinggi? Karena sebelumnya kita tahu bahwa Prabowo pernah mengatakan di dalam acara Partai Gerindra, di mana dulu Anies Baswedan menyindir etik ya. Perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ. Kita tahu bahwa calon wakil presiden dilahirkan untuk lolos menjadi cawapres yaitu Gibran adalah produk gagal dari MK yang dibantu oleh pamannya. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa
keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Dan wajar Anies Baswedan menanyakan hal standar untuk menjadi calon pemimpin atau calon petinggi negara harus memiliki standar etik yang tinggi. Apalagi Prabowo yaitu mengolok-olok di mana di dalam acara Partai Gerindra sampai mengatakan etik endasmu. Gimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Endasmu etik. Inilah yang membuat Anies Baswedan bukan menyerang pribadi tapi mempertanyakan apakah seorang pemimpin negara mengolok-olok tentang masalah etik. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Apakah pantas, apakah wajar untuk menjadi seorang pemimpin negara membuat narasi-narasi yaitu mengolok-olok standar etik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin negara? Bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Yang lebih aneh lagi sampai viral di sosial media TikTok, banyak pendukung-pendukung Prabowo yang nangis lah. Jadi merasa terzalimi dengan serangan-serangan Anies Baswedan. Coba kita lihat videonya. Ini video-video lucu semua ya. Kayak bapak yang diserang gue yang sakit hati, ya Allah. Sudah jelas merasa kalah debat dengan Anies Baswedan sehingga mencari cara membuat sebuah narasi dan opini bahwa Anies menyerang pribadi, padahal sebelumnya juga dilakukan oleh Jokowi. Dan ini benar-benar sangat konyol sekali. Tidak perlu baper-baperan ya. Ini bukan masalah perasaan, ini masalah bangsa. Ini menyangkut bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 278 juta jiwa. Calon pemimpin kalian diserang. Seharusnya kalian memberi semangat untuk menyiapkan data-data di acara debat selanjutnya. Supaya memberi motivasi kepada calon presiden kalian untuk lebih antusias lagi, untuk tidak baperan ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kandidat calon presiden lain. Tidak usah baperan sampai harus melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu. Pemilu ini dengan damai, tidak penuh dengan caci maki dan bertarung secara jantan. Dan ada juga narasi yang berkembang, katanya Anies Baswedan hanya pinter ngomong saja, hanya pinter bernarasi saja. Justru itu yang diperlukan. Pemimpin harus bisa berbicara di kancah internasional, yaitu mewakili dari bangsa Indonesia ini. Bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga bisa berbicara. Ini sangat diperlukan, apalagi berdiplomasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan salah satu akun TikTok mengatakan, ketiga kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Nah, inilah yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Prabowo. Di saat Prabowo kalah dalam debat kemarin, diserang oleh Anies Baswedan. Inilah banyak fitnah bertebaran di sosial media yang mengatakan Anies menyerang pribadi. Jadi mencari cara membuat argumentasi seakan-akan Anies menzalimi Prabowo Subianto. Pak Anies, kok bisa-bisanya sih nyerang secara personal, nyerang secara pribadi? Anda tuh nggak pantas ngomong masalah etik. Anda tuh menyesatkan rakyat. Oke, mari kita bahas. Jadi dalam debat semalam, Pak Anies ini menyampaikan data mengenai luas lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, yang totalnya mencapai 340.000 hektar. Nah, namun hal ini dianggap keliru oleh Pak Prabowo dan dianggap oleh pendukungnya menyerang secara personal atau pribadi. Akan tetapi, pernyataan yang sama mengenai data tersebut sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Jokowi di debat 2019 lalu. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Jadi jelas ya, data yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Jokowi ini totalnya sama. Kalau kalian menganggap bahwa penyampaian data itu merupakan sebuah bentuk penyerangan secara personal, hal itu keliru.
Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Oke, pokoknya keliru. Terus yang kedua, Pak Prabowo mengatakan Pak Anies nggak pantas ngomong masalah etik. Padahal pernyataan Pak Anies itu berdasarkan fakta yang telah terjadi saat ini, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik mengenai perubahan peraturan batas usia capres dan cawapres yang dinilai ada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pertanyaannya, apakah seseorang itu tidak berhak dan tidak pantas menanyakan mengenai cacatnya integritas moral yang sekarang ini diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar? Padahal undang-undang kita telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat selama masih mengandung sebuah unsur informasi yang benar. Jadi inti dari debat semalam adalah yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang pajak. Yang uang pajak itu didapat dari rakyat. Sehingga semua pembahasan terkait dengan kebijakan yang memanfaatkan uang rakyat harus di depan rakyat. Forum tadi malam itu adalah forum untuk menjelaskan sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan, karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar. Nanti ada penjelasan tambahan lewat doorstop seperti ini boleh-boleh saja, tapi kesempatan menjelaskan itu harus digunakan. Dan ini bukan obrolan antar pribadi, ini adalah obrolan terkait dengan kebijakan, harus di depan orang banyak. Harus di depan rakyat. Apakah kalau ajakan itu ada begitu, apakah nanti PAN akan mengiyakan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pak Prabowo, Pak? Harus di depan semua orang. Berarti harus terbuka, harus di forum terbuka, karena ini adalah menyangkut kebijakan. Dan ketika menyangkut kebijakan itu bisa disampaikan kok. Ada hal teknis yang sifatnya rahasia, misalnya terkait dengan alat ini, alat itu. Tapi kalau terkait anggaran harus diceritakan. Nah, bagaimana pendapat kalian guys? Masih menganggap bahwa debat Capres kemarin Pak Anies Baswedan menyerang pribadi Prabowo? Memang seharusnya debat harus seperti itu, harus saling menyerang. Yang penting selalu memberikan gagasan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, silakan Anda berkomentar, apakah debat Capres kemarin Anda merasa puas atau sebaliknya? Silahkan Anda komentar. Bagi yang tidak puas komentar juga, bagi yang puas silahkan juga komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.